Hai guys, jika beberapa minggu lalu kami telah menceritakan seluruh alur cerita film Kuntilanak 2018, maka nih saya lanjutkan ke part 2-nya, yaitu Kuntilanak 2019. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, dan share. Dengan begitu kalian telah membantu kami mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, monggo disimak intro spesial dari kami. Scene diawali dengan seorang kakek yang melakukan pemujaan terhadap kuntilanak. Namun, sang Kunti malah membunuhnya dan film pun dimulai. Scene berpindah ke Dinda yang kebingungan mencari Ambar di sebuah pasar malam. Di sisi lain, peran Glenn dan Lydia digantikan oleh Edwin dan Julia. Setelah berkeliling di pasar malam itu, Ambar ditemukan di atas biang lala. Ambar mengaku diajak perempuan cantik naik biang lala itu. Di rumah, Ibu Donna memarahi kelima anak-anaknya karena kejadian itu. Di pagi hari, Ibu Donna mendapat tamu perempuan bernama Carmilla yang mengaku sebagai ibu kandung Dinda. Ibu Donna masih ragu tentang hal ini, sehingga Carmilla hanya memberikan alamat rumahnya. Barangkali Ibu Donna berubah pikiran. Dinda yang mendengar hal ini bersikukuh mau bertemu Ibu Carmilla dan memutuskan minggat, namun dicegah oleh Julia dan anak-anak lainnya. Julia memintakan izin untuk Dinda kepada Ibu Donna dan Ibu Donna pun mengizinkannya. Di pagi hari, mereka berangkat menaiki mobil Edwin. Ternyata alamat yang diberikan Carmilla adalah di dalam hutan. Belum lama masuk hutan, mereka menabrak seseorang. Namun setelah dicek, Julia menemukan rambut aneh. Sesampainya di depan rumah, Carmilla sudah menunggu mereka, dan Dinda masih malu-malu kucing dengan perempuan yang mengaku sebagai ibu kandungnya itu. Dinda pun ditunjukkan seisi rumah oleh Carmilla. Anak-anak itu pun mengikuti masuk ke rumah Carmilla. Karena sudah lelah, Carmilla menunjukkan kamar untuk mereka. Miko dengan insting mistisnya merasa ada yang janggal. Ia mengadu kepada kakak-kakaknya, namun Edwin malah mengajaknya bermeditasi. Kresna dan Panji menemukan seperangkat wayang. Kresna pun menunjukkan cara bermain wayang kepada Panji. Namun Panji malah melihat Kresna diserang kuntilanak. Setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Edwin yang bermeditasi tiba-tiba kesurupan. Carmilla mengatakan bahwa hal itu disebabkan Edwin telah kencing sembarangan di hutan itu. Di rumah, Ibu Donna menemui Ibu Tantri, sang pengasuh panti asuhan, untuk mencari kebenaran. Scene dialihkan ke flashback Dinda bayi. Ternyata Dinda adalah keturunan Mangkujiwo, dan orang tua Dinda tidak mau Dinda mati ditumbalkan. Oleh karena itu, Dinda diberikan kepada Ibu Tantri. Ibu Tantri mengatakan dia sudah lama tidak mendengar kabar tentang Ibu Carmilla. Julia menemukan lorong bawah tanah. Di dalamnya ada mayat kakek yang diperlihatkan di awal film tadi. Julia juga melihat kuntilanak versi bocil. Miko tidak selera makan dan izin pipis, namun ia memberanikan diri masuk ke kamar Carmilla. Ia menemukan toples belatung di balik almari. Miko melihat Carmilla bisa mengambang. Ia segera melapor kepada kakak-kakaknya. Mereka pun bercerita keanehan
keanehan yang terjadi. Ibu Donna yang khawatir ikut menyusul menuju rumah Carmilla. Miko, Kresna, Panji, dan Ambar yang ingin keluar dari rumah itu dicegah oleh Carmilla, dan Carmilla pun menunjukkan sosok aslinya. Mereka pun main petak umpet dan kejar-kejaran. Edwin menemukan Julia di ruang bawah tanah. Ketika akan keluar, mereka dikejar kuntilanak bocil. Kresna dan Panji berhasil keluar, sedangkan Ambar tertangkap, dan Miko masuk ke dalam genangan air. Kresna dan Panji menemukan pasar malam, namun semua pengunjungnya berwajah datar. Julia dan Edwin mengatakan kepada Dinda bahwa Carmilla adalah kuntilanak. Tak disangka, Carmilla muncul dan menghajar Edwin. Dinda dan Julia keluar rumah dan bertemu dengan Ibu Donna. Ibu Donna memberikan tusuk konde dari Ibu Dinda yang asli untuk melawan kuntilanak. Edwin yang bertarung dengan Carmilla akhirnya kalah dan kesurupan. Carmilla pun menemui Julia dan Ibu Donna. Ibu Donna berusaha membakar Carmilla, namun tidak mempan. Dinda memberanikan diri masuk ke ruang bawah tanah. Julia menebas kepala Carmilla dengan kapak. Ternyata kepala Carmilla bisa menyatu kembali. Di ruang bawah tanah, Dinda menemukan sarang kuntilanak beserta saudara-saudaranya. Dinda pun bertemu dengan kuntilanak dan bertarung dengannya. Ia juga melihat ada pohon dan jantung. Dinda berusaha menancapkan tusuk konde itu di jantung pohon. Semuanya pun berakhir. Di ending diperlihatkan Dinda pulang bersama Ibu Donna. Film pun berakhir. Oke, kalau bicara ending menggantung, mungkin tidak terlalu, tetapi saya tetap membuka sesi penjelasan dengan pengetahuan terbatas saya. Yang pertama, mengapa peran Glenn dan Lydia diganti? Lydia adalah keponakan Ibu Donna, sedangkan Julia adalah anak sulung dari Ibu Donna. Julia kuliah di LA dan sedang liburan di Indonesia. Kita tahu di dalam film Kuntilanak 2018, Lydia dipanggil Ibu Donna untuk menemani anak-anaknya karena beliau ada urusan di Amerika Serikat, sehingga sangat masuk akal jika peran Lydia digantikan oleh Julia. Yang kedua, bagaimana Dinda bisa tahu cara mengalahkan kuntilanak? Diceritakan dalam film, Dinda setiap malam selalu bermimpi tentang pohon dan detak jantung. Ini semacam isyarat kepada Dinda. Yang ketiga, mengapa orang tua asli Dinda menghilang dan mengapa kuntilanak menginginkan Dinda? Kemungkinan besar orang tua Dinda mengorbankan dirinya sendiri kepada kuntilanak sebagai ganti anaknya. Karena adat Mangkujiwo berkata, keturunan pertama harus dijadikan tumbal untuk kuntilanak. Dari segi cerita, film ini menarik, bahkan lebih menarik daripada Kuntilanak 2018 kemarin. Jika sebelumnya hanya terfokus kepada petualangan Dinda dan kawan-kawan, di film ini dijelaskan tentang asal-usul keluarga Dinda beserta Mangkujiwonya. Oleh karena itu, dari alur ceritanya, saya beri nilai 7,8, sedangkan kehororannya 7,4. Saya akui, film ini lebih horor dari Kuntilanak 2018 sebelumnya. Namun, unsur hiburan terlihat juga jadi prioritas. Sampai di sini kebersamaan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you next video.